Saya rasa Gus Dur sama Pak Harto kayak Tom and Jerry ini sebetulnya. Benci tapi rindu, ya kan. Sayang tapi marahan terus. Tapi sesungguhnya mereka ya itu Tom and Jerry, saling membutuhkan. Tom and Jerry zaman now siapa Pak Yai? Tom and Jerry zaman sekarang. Bu Mega sama Pak SBY. Akan hancur. Negara yang akan bertahan negara yang adil itu, meskipun negara itu negara kafir. Tetapi sebaliknya akan hancur, ya kan, negara yang dolim meskipun negara itu muslim. Itulah Ini gunanya. dia nggak mau pulang, hidup di sana, kemudian bangga anaknya dapat warga negara asing. Berarti yang salah siapa? Yang salah interviewernya. Konsep yang paling benar itu bukan sosialisme, bukan liberalisme. Kenapa konsep benar itu adalah saat hari ini kita dunia udah mengarah pada survivalism. Survival. Statecraft. Realism. Kalau Pak Prabowo kemudian ketemu konglomerat, ya nggak usah kaget, biasa itu. Pak Prabowo ketemu artis, ya biasa. Memang harus ketemu lintas semua masyarakat. Yang mengendalikan Israel ini siapa? Kan kita harus tahu. Amerika. Menurut saya Pak Presiden Prabowo tepat. Kenapa? Tahu mana macannya. Nggak main lagi di pinggir-pinggir. Dia udah tabayun belum? Ketemu Pak Prabowo nanya itu maksudnya apa semua dan itu kan dia hanya menari-nari dengan pemikiran dia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, kita memasuki bulan suci Ramadan. Dan ini adalah Tradisi Tata podcast Politik. tradisi. Udah 3 tahun Ini terakhir. malam kemana? Malam ke-6 ya? Berapa nih ya? Iya malam ke-6. Ke-6 ya? Nah, Dan ini sudah jalan 3 tahun. Kita setiap bulan puasa bersama Pak Yai Nusron. Jadi kita sedikit tinggalkan duniawi sedikit, kita coba reflektifkan Ya, ya kan suasana bulan suci Ramadan. Ada hadis yang mau dibaca kita? Ya nanti dulu dong. Tadi katanya mulai dengan hadis, ini gimana sih? Ya nanti dulu, masa langsung kayak gitu. Ngomong bincang-bincang dulu. Iya, pertanyaan yang selalu saya tanya. Ya. Kalau musim-musim Ramadan, Lebaran, ada cerita ke-NU-an apa yang lucu, bikin ngekek dan menginspirasi soal NU? Oh NU, kalau NU harus lucu. Ya enggak kan biasanya ini. enggak ini Pak Yai, ini kalau kita hidup dalam tradisi yang religius ini, kalau barang ini kan nggak kurang kan di situ kan. Kalau kita kan agak-agak mirip lah tradisinya kan. Sumatera Barat, Kudus ini kan agak-agak sama lah. Muhammadiyah sama Muhammadiyah sama NO. ya kan? Nah, ini kan yang tidak dimengerti orang-orang kayak gini Pak Yai ya. Kita itu kan kadang belum tahu kita kapan sadar kita tradisi keagamaan kita NU atau Muhammadiyah, kan kita taunya diajarin Islam aja dari kecil kan. Nah Pak Yai sadar Pak Yai NU ini tiba-tiba lebarannya beda kapan Pak Yai sadar? Iya kalau di kampung sadarnya NU pas bulan puasa. Ya kan? Trawehnya di mana? Di masjid NU atau di masjid Muhammadiyah? Gitu. Kalau trawehnya 23, oh berarti dia NU. Kalau trawehnya itu ada takhimnya kenceng, oh masjidnya itu ada NU. Itu kan tengah malam kadang kan jam 3 mulai kan isrobu wa ajilu wa qad qarubas sobah, itu pasti NU. Kalau Muhammadiyah? Ya nggak ada, diem aja. Jadi masa kecil Pak Yai dulu di Kudus dan sekitarnya itu seperti apa sih suasananya di bulan Ramadan nih Pak Yai? Puasa tidur di masjid, buka puasa di masjid, ngaji di masjid, sampai subuh di masjid, baru pagi pulang. Pokoknya setiap malam di masjid, menjelang maghrib sampai habis subuh di masjid terus, tidur di situ. Jadi ya ketahuan di situ lah kayak gitu.
Dan itu NU. NU. Nah, kemudian kan kalau malam itu kan ada dongtek itu. Apa itu Pak Yai? Dongtek itu yang wakil keliling-keliling kampung. Oh ini apa itu. ini? Nah, ada kentongan, ada rebana, ada semua gitu kan. Lah itu sengaja kan kalau di masjid-masjid Muhammadiyah kan nggak ada begitu kan? Nggak ada kan yang gitu. Waktu di depan masjid Muhammadiyah kita kencengin itu. Jadi kayak kenal pot brong ini ya, rong. Kawan PI yang Muhammadiyah jadi guru ini siapa dulu? Enggak bukan. Karlan. Karla. HMI. Ada yang komen di komentar nih. Pak Karlan guru SMA ku katanya. Iya. Ada Pak Yai. Iya. Karlan. Karena nggak mau ziarah kubur ini kan. MIMPO. Iya. Disitulah Pak Yai nggak boleh masuk HMI sama ibu kan, padahal udah LK2. Oh, udah LK2 kita waktu. Nah, Pak Yai ini menarik nih. Aku mau masuk ke isu karena lagi viral di media sosial. Mau nanya apa? Tunggu dulu, denger dulu. Mau nanya ijazah mata pelajaran agama Islam saya. Enggak, udah ijazah Pak Yai udah Dr. Nusron Wahid itu kan udah paripurna lah soal akademik ya, dan dunia permainan. Kan nggak ada yang masalah ini ijazah Pak Kiai. Masalah saya ijazah saya satu nggak ada itu agama Islam. Hah? Loh, kamu belum tahu? Belum, gimana? S1 sejarah UI. Iya. Tidak ikut pelajaran agama Islam. Iya. Padahal santri dan ketua PMI. Pak Kiai udah merasa udah cukup belajar agama Islam atau Atau gimana? kayak Gus Duri Al Azhar yang udah tahu. Nggak Jadi nggak ikut. dilulusin. Hah? Ikut 3 kali, 4 kali nggak dilulusin. Gua aja yang goblok lulus bos. Nggak dilulusin. Karena waktu itu saya nggak mau sebut nama ya. Dosennya itu kepala masjid UI. Waktu beliau menjadi kepala masjid UI marah besar sama saya. karena Sholat Jumat khotibnya gue interupsi. Emang boleh Pak Kiai? Iya, harusnya nggak boleh. apa yang bikin Pak Yai menginterupsi ceramah apa istilahnya? Khotib. Khotib ya. Khotibnya kan harusnya kan ngomong tentang mengingatkan tentang ketakwaan. Jadi tiap hari ya tiap khotib itu kan wajibnya mengingatkan tentang jangan lupa ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna wa illa wa antum muslimun gitu kan. Haitsu ma kunta itu kan kamu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana engkau berada. Setiap khutbah itu wajib ada itu. Ngomong kebaikan. Ini khutbahnya waktu itu jelek-jelekin Gus Dur. Oh ini personal. Iya. Terus. Nah, saya sebagai pengikut Gus Dur ya marah lah. Itu ketawa di belakang Pak Yai. Coba lihat dulu, nengok dulu. Iya nggak lulus Salam kan dulu, kamu. salam dulu. Assalamualaikum Gus. Ketawa belakang Pak Yai. Bilang Gus Dur, aku bilain dong Gus Dur padahal Gus Dur ya nggak marah juga digituin. Jangan-jangan Gus Dur senang juga. Pasukan ini. Akhirnya saya interupsi, saya ditangkap satpam. Di sidang direktorat. Ya kan? Diinterupsi itu direspon nggak interupsi Pak Yai? Ya nggak direspon, terus saya langsung diamankan saya. Oh langsung ditangkap. Belum selesai bicara udah langsung. Berarti Pak Kiai nggak Jumatan dong waktu itu. Iya langsung batal soal Jumatannya waktu itu. Oh, terus akhirnya konsekuensinya sama pelajaran agama Islam apa? Ya karena ketua DKM-nya kan masjidnya waktu itu masjid Ukhuwah Islamnya kan. Masjid kita lu kan UNAS. Iya, UNAS masjidnya namanya Masjid Sultan Takdir Ali Syabana. Ya kita masjid Namanya Ukhuwah itu Islamiyah. Bener kan? UI. UI kan masjid UI. Ini Ukhuwah Islamiyah. namanya penghargaan terhadap tokoh kalau kita. Habis itu terus saya disidang. Salah satu yang nyidang tuh rektor, wakil rektor. Serius banget. Iyalah ada suatu itu kan profesor ketua masjid itu. Kebetulan dia menjadi koordinator mata kuliah MPK Agama. agama Islam. Waduh, saya nggak dilulusin. Begitu mau ujian skripsi udah jadi. Lu masih ada satu ini, kata pembimbing saya. Mata kuliah yang wajib yang belum lo ikutin. Apa Pak? Agama Islam. Lu gimana? Masa lu nggak bisa lu agama Islam? Kalau ikut lagi sementara waktu limit kan kalau ikut lagi gambling belum tentu lulus. Iya, wong ketua ininya masih beliau kan? Masih Ketua koordinator MKDU dulu waktu Iya, itu. MKDU, mata kuliah dasar umum. MKDU kan dulu itu Pancasila, agama Islam kan MKDU kan. Zaman gue MPKP namanya. Enggak, Bos. MPK. MKDU, Bos, zaman kita, Bos. Enggak MPK namanya. Jadi kan anak kemarin sore. Enggak kan sama kita angkatan juga Ya kan? mirip-mirip. Ya kan? Habis itu saya nyari akal gimana supaya ini
Udahlah daripada pusing, saya ikut yang gampang aja kan. Saya ambil mata kuliah agama Buddha. 1 semester. 1 semester lulus. Ah. Jadi kalau kamu lihat nanti status itu di ijazah saya itu mata pelajaran agamanya agama Buddha. Dapat Kata senior emang lebih gampang dapat nilainya katanya Pak Yai. Emang dermawan dosennya katanya. mungkin karena dosennya nggak makan ikan kali kan. dan nggak makan daging kan. Pantesan Pak Yai kalau di PIK ini ceramah bisa menyatu ini ya. Kapan saya ceramah di PIK? Nggak pernah. Yayasan Buddha Suci ini ya. Nggak pernah saya. Lu aneh-aneh lu. Oh gitu Pak Yai. Jadi gara-gara ceramah diinterupsi. Aku juga pernah Pak Yai. Kalau aku pernah Pak Yai waktu zaman Ahok tuh Pak Yai 2016 2017 tuh penistaan itu. Isi semua khotbah Jumat kan maki-maki Ahok, Bang. Capek juga kita denger ya Pak Yai. Walk out lah aku sejak itu. Lu emang nggak mau sholat? Enggak, waktu itu sholat bos. Atau jangan-jangan itu kemudian kamu nggak sholat. Ya itu bisa jadi traumatis gue sendiri tuh Pak Yai. Wah ini isinya khotbah kok isinya politik. Tapi hatiku nggak ada masalah ini Pak loh. Yai itu nggak besar sebenarnya bos. Interupsi itu ya biasa aja namanya dunia akademik kan. Tapi masalahnya kan menginspirasi yang lain. Tapi minggu depan ada lagi interupsi. Tapi masalah Jumat kan nggak boleh. Iya ini memang Pak Yai udah menyadari itu salah lah. Nggak boleh. Salat Jumat tuh ngomong berbisik aja nggak boleh. Tapi Gus Dur tahu nggak cerita ini Pak Yai? Ada interupsi di UI untuk membela Gus Dur. Tahu. Aku ceritain. Terus. Ya, yang nyuruh siapa? Nggak ada yang nyuruh. Ngomong kayak gitu kan. Ya ketawa aja Gus Dur. Agak sur juga kan. Nggak juga. Nggak juga. Gus Dur mana ada surnya. Iya. Gus Dur itu kan nggak bisa dipuji dan nggak bisa dicaci bos. Nah gimana tuh? Cuma nyaci muji Gus Dur itu. Muji sama Gus Dur nggak dapat sesuatu. Nyaci maki Gus Dur nggak dapat sesuatu juga. Jadi mendingan biasa-biasa saja. Ya kan? Itu Gus Dur tuh. Itu Gus Dur. Aku terakhir Pak Yai lewat di timeline Instagramku explore cerita Gus Dur waktu 1 tahun. Jadi gini, saya mau pulang mudik mau ini. cerita ini, Bos. Nah, gue mau mudik ini kan, nggak punya duit kan. Udah kita puji-puji Gus Dur di depannya itu. Puji gimana? Bapak bangsa lah ini lagi. Tokoh plural lah apa begitu kan. Harusnya sur. Sur. Harusnya setelah sur disangoni. Saya udah cerita, saya mau mudik itu kan. Cuma kan nggak mau melanjutkan, saya nggak ada ongkos kan nggak mungkin ngomong. Bilang saya mau mudik itu aja kan harusnya paham dong. Ya nggak paham juga. Kayak kita telepon Pak Yai kan. Aku paham. Aku paham. Jadi nggak paham juga. Ya kan? Terus itu. Nggak bisa. Gus Dur ini memang kalau soal duit harus dicopet. Kesimpulannya itu. Apa pencopetan Pak Yai kepada Gus Dur ini? Udah pernah tak sampaikan di sini. Oh yang soal Pak Purnomo punya ini ya. Nggak bisa kalau soal yang gitu itu. Oh ada satu lagi. Nah ini belum nih. Oh yang dulu yang sudah ambek udah ya? Belum. Yang cek udah. Udah berarti itu. Ya memang begitulah. Tapi dulu Gus Dur itu kan oposisinya Pak Harto ya. Tapi belakangan kan mereka dekat lagi kan. Bahkan Gus Dur lewat di timelineku nih Pak Yai. Gus Dur cerita dia diundang oleh Pak Harto ketika Ramadan setelah Pak Harto lengser. Ya bukan Ramadan, Idul Fitri dia datang. Ya enggak pas ini Pak Yai sholat terawih ini lagi bulan puasa. Beliau bawa kiai kampung dari Metro Lampung. Iya ya kayak Kusnan. Dia cerita katanya Pak Harto setelah buka puasa Gus Dur mau pulang, tapi kayaknya di sini dulu ya. Oh iya ya, memang diminta untuk mimpin sholat terawih. Oh iya sholat terawih. Tapi Pak Harto maunya apa? Ditawari sama Gus Dur. Mau gimana? Loh ini sesuai pesanan. Mau NU lama apa NU baru? Sholat tarawihnya, apa itu katanya? Kalau NU lama 23 rakaat, 20 rakaat. Sebenarnya kalau kata Gus Dur begini, bukan begitu ceritanya. Salah kau. Salah kamu ceritanya ini begitu. Gitu Pak Harto tanya, kalau imamnya Kiai Kusnan dari NU nanti berapa rakaat? Loh, bukannya tarawih itu memang 20 rakaat. Waduh lama dong. Oh tenang kata Gus Dur. Ini kan musim mau menjelang Idul Fitri biasa banyak diskon. Udah nanti kita kasih diskon 60% 38 kayak gitu.
Jadi itu semula kalau terawih sesuai kan 20 rakaat. 100% kan. Iya. Nah, kemudian dikasih diskon 60%. 60% sehingga tinggal 8 tambah witir 3 sehingga 13 ada 11 kan itu. Iya. Jadi niatnya sebetulnya 20 rakaat. Tapi Karena musim diskon dapat fasilitas diskon 60%. Sehingga tinggal 8 gitu. Pak Harto pakai yang Diskon itu. Tapi kemudian ngomong gitu kan, kemudian Pak Harto nyeletuk. Pak Hartonya nyeletuk. Gus, nggih pripun Pak Harto? Kalau yang diskon di pasar-pasar di mall kan biasanya barang-barang yang udah loakan-loakan yang jelek-jelek kalau kayak gitu. Jadi nanti kalau kayak gitu nanti kalau terawihnya saya cuma 8 berarti diskonnya ini berarti barangnya adalah yang jelek kan enggak sama aja Pak Anu. Tapi memang ya namanya musim diskon ya barang yang ada itu rebutan yang bagus begini. sur juga Pak Harto. Sur juga Pak Harto digituin. Saya juga pernah loh terawih sama Pak Harto. Ah, gimana Pak? Jadi waktu itu saya dibawa. Ini tahun berapa nih circa tahun berapa nih? 2006 2007 kan. Oh, udah turun Pak Harto. Udah turun aku udah DPR. Dibawa oleh almarhum Pak Maftuh Basuni. Waktu Menteri itu Maftuh Agama. Basuni Menteri Agama kan mantan karumganya beliau kan. Sekretaris pribadi Presiden. Karumga, kepala rumah tangga. Iya. Oh, gitu loh. Di bawah Pak Murdiono ini ya. Ya. Udah saya dibawa ke sana. Terawih makan terawih sama itu. Saya dikenalkan. Ini Pak Nusron. Dulu ketua umum PMII zaman mahasiswa demo Bapak terus sama gitu. Kata Pak Maftuh. Oh gitu. Bener? Iya Pak. Saya tidak hanya demo Pak. Bakal foto Bapak juga pernah gitu kan. Tapi alhamdulillah Pak. Kita sekarang bisa ketemu, bisa salaman. Ya mohon maaf Pak ya kalau Bapak sekali saya salah-salah Pak pernah ngerasain Bapak ya. Jangan jelek-jelekin Bapak kan orang tua, saya mohon maaf. Jadi Pak Harto senyum aja waktu itu. Saya salaman, saya cium tangannya biasa aja. Saya cium sebagai orang tua kan. Iya. Begitu. Ya kan. Nah, ya memang banyak ya begitulah namanya juga bulan puasa waktu itu. Iya. Tapi Gus Dur itu dulu membangun relasinya dengan Pak Harto ketika masa-masa itu gimana ya Pak ya? Kan ini kayaknya on and off juga kan, ada zamannya Gus Dur mau didongkel, ada Gus Dur sama Mbak Tutut. Ini Ramadan atau bahas Gus Dur nih? Nah, kan tanya apa aja gimana sih? Jadi Gus Dur hubungannya dengan Pak Harto ya inilah on off dan hit and run lah. Saya rasa Gus Dur sama Pak Harto kayak Tom and Jerry ini sebetulnya. Benci tapi rindu, ya kan. Sayang tapi marahan terus. Tapi sesungguhnya mereka ya itu Tom and Jerry saling membutuhkan. Oh, ini sama kayak ini ya Tom and Jerry ini ya. Siapa? Tom and Jerry zaman now siapa Pak Yai? Tom and Jerry zaman sekarang. Bu Mega sama Pak SBY. Itu kan Tom and Jerry paripurna, udah paripurna, Dia masih aktif? purnawirawan. Yang masih aktif? Ada. Nggak mau komentar lah. Pak Yai, tapi aku mau nanya serius ini. Ini di timeline Instagram lagi rame. Orang apa namanya tadi apa Pak Yai kalau keliling kampung malam-malam itu gendongan ini. Tek. Tapi di Jepang. Di Jepang. Jadi apa diaspora kita di Jepang, sarungan apa bawa gendong, bawa apa. Itu akhirnya menimbulkan keresahan digital lah. Waktu orang-orang Jepang tuh banyak yang protes Ya apa tapi kan segala macam. keresahan digital belum tentu resah di sana. Secara faktal. Bisa jadi secara faktal Jepang ini lucu amat malah jadi hiburan. Karena nggak pernah. Iya, digital paling kan namanya juga netizen kan. Netizen ini kan barang fasek, ini orang fasek, ini nggak jelas. Fasek dia apa lagi? Ya fasek kan. Kalau asalnya barang fasek kan itu yang informasi orang yang nggak jelas netizen. Iya. Gimana jelas dong? Siapa anonim nggak jelas itu. Maka ayatnya kan inja afasikun binabain fatabayanu. Ketika datang orang fasik dengan membawa berita sesuatu, jangan langsung dipercaya. Harusnya apa? Fatabayanu
harus ditabayunkan dulu. Ini ayat Quran nih Pak Yai. Quran. Ini udah ada membahas soal echo chamber dan post truth, ini Al-Quran berarti Pak Ya Yai. pokoknya intinya dari dulu pun bentuknya beda tapi substansinya sama. Banyak kabar burung karena orang yang nggak kabar yang dibawa oleh orang yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Definisi orang fasik tuh gini loh, orang yang akhlaknya nggak baik. Itu kalau membawa berita tentang kebenaran saja, itu nggak boleh dipercaya langsung. Apalagi anonim kan. Apalagi anonim. Jadi misal kalau kita ini belajar ilmu hadis ini ada hadis nih. Ya ini hadis ini kan. Hadis Kutubus Sittah. Ini ada hadis Kutubus Sittah ini kan. Kenapa ada hadis Kutubus Sittah itu kan adalah hadis sahih yang ditulis oleh Imam 6. Dirumuskan dalam bentuk kodifikasi 6 kitab. 6 kitab itu dalam bahasa Arab namanya Kutubus Sittah. Kutub itu namanya adalah jamak dari kitab. Kitabun jam'uhu kutubun. Jadi kumpulan kitab-kitab atau kumpulan buku-buku as-sittah 6. Jadi kumpulan hadis ini kayak ini Ibnu Majah, salah satunya Imam Ibnu Majah ini. Ini 5 jilid. Di dalam hadisnya ada sekitar berapa ini? Ada sekitar 4.000 atau hampir 5.000 hadis ini. Biasanya kalau hadis itu dinyatakan sahih Kutubus Sittah itu ada 6. Pertama kumpulan hadisnya Imam Bukhari. Disebut dengan Sahih Bukhari. 6 jilid. Ada Imam Muslim disebut dengan Sahih Muslim. 2 ya udah. Ada Imam Abu Dawud disebut dengan kitabnya judulnya Sunan Abu Dawud. Nah ini kamu orang Padang itu Sunan Abu Dawud. Itu ada orang Padang. Ada orang Padang yang menulis kitab 18 jilid yang dia mensarai itu mengasihkan komentar-komentar dan penjelasan atas kitabnya Sunan Abu Dawud. Namanya Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Orang Padang. Gurunya Mbah Maimun Zubair. Ahli hadis, muhaddis. Gurunya Mbah Maksum. Mbah Maksum punya anak namanya Mbah Ali Maksum Krapyak. Mbah Ali Maksum punya anak namanya At-Tabiq Ali. At-Tabiq Ali punya anak namanya Atiyah. Atiyah dinikahin sama Anas Urbaningrum. Ke situ. Gue baru mau ucap itu Bos. Ternyata ya kan. Itu gurunya ini juga, gurunya Mbak Maksum. Itu Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Wafat awal tahun 1980-an. Dulu kalau ke Jakarta sering ngajar itu. Kitabnya judulnya namanya Ad-Dillul Mamdud fi Sunani Abi Dawud. Oh itu orang Padang itu, makanya kamu jadi orang Padang religius tuh wajar. Beda sama dia si Didit ini nggak jelas ini orang. Orang apa ini kan? Nah, 3 kan, Abu Dawud kan. Ya. Nomor 4 itu Nasai, Imam Nasai. Judul kitabnya juga Sunanun Nasai. Nomor 5 itu Turmuzi, Imam Turmuzi. Makamnya di daerah Tirmidz, daerah Uzbekistan. Perbatasan dengan Afghanistan, daerah Tirmidz. Kalau judul kitabnya sama, Sunanut Turmuzi. Itu biasanya diziarahi juga tuh Pak Yai. Saya udah pernah jarah ke sana. Imam Bukhari saya udah pernah jarah. Uzbek juga Pak Yai ya? Ya, di Uzbek juga di daerah. Itu di Uzbeknya? Di Samarkand. Samarkand. Di Samarkand itu ada makamnya Imam Bukhari. Ada makamnya Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itu ahli ilmu kalam di bidang tauhid, orang Ahlussunnah wal Jamaah. Ada seorang ulama fikih mazhab Imam Hanafi juga, makamnya di depan masjid itu namanya Imam Abul Les As-Samarqandi Al-Hanafi. Penulis kitab Nasaihul Muluk. Nasihat-nasihat buat raja. Itu biasanya salah satu kitab yang dibuat rujukan politik. Ini buat Pak Prabowo lah ini ya. Nah, salah satu nasihatnya, isi kitabnya Nasaihul Muluk.
yang ditulis oleh Imam Abul Lais As-Samarqandi Al-Hanafi itu adalah hampir sama dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Yang intinya mengatakan watabqa ad-daulatul adilatu watabqa ad-daulatul adilatu walau kana kafirun. Wa tanha Kafir pokoknya. ad-daulatul zalimu in kana muslima. Wa tanha ad-daulatul zalimu walau kan ulangi watabqa ad-daulatul adilatu in kana adilan watabqa ad-daulatul kafiru in kana adilan watabqa ad-daulatul adilatu walau kana kafiran Kafirun. kafir wa tanha ad-daulatul islamiyatu in kana dzaliman. Ini Apa nih, disertasinya Cak Nur nih. Iya benar Cak Nur. Iya, kolam on Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, apa itu isinya itu saja. Tapi sebetulnya sebelum Ibnu Taimiyah mengatakan itu, satu abad sebelumnya Imam Abul Lais As-Samarqandi sudah mengatakan itu. Ya. Akan hancur negara yang akan bertahan negara yang adil itu, meskipun negara itu negara kafir. Tetapi sebaliknya akan hancur, ya kan, negara yang dolim meskipun negara itu muslim. Jadi di situ dalam Ibnu Taimiyah sama Imam Abdul Lais As-Samarqandi ingin menegaskan bahwa parameter keabsahan seorang pemimpin itu bukan terletak di dalam keagamaannya, tapi bagaimana dia sebagai pemimpin itu mampu atau tidak menjamin keadilan. Dengan menjamin keadilan maka Kekuasaannya akan bertahan. dan dia menjalankan amanah keagamaan. Nah yang keenam itu adalah hadis ini Ibnu Majah. Ini yang keenam nih Pak Yai. Yang keenam. Jadi itulah keenam ini disebut dengan Sunan Ibnu Majah. Imam Kutubus Sittah. Nah, semua kitaan hadis yang di dalam Kutubus Sittah itu semua dianggap sahih. Nah, pertanyaannya adalah apa? Karena sahih itu dia bisa dijadikan rujukan. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana? Karena kan namanya hadis itu adalah aqwalun wa af'alun wa taqrirun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi. Nabi usianya panjang kan? Berapa kali omongannya Nabi itu? Kan pasti banyak sekali kan? Dan konteks berbeda-beda Dengan kan. konteks berbeda-beda. Karena itu kemudian ada beberapa yang nggak termuat dalam Kutubus Sittah ini. Yang nggak termuat Kutubus Sittah kemudian dimuat oleh ulama-ulama yang lain. Ada contohnya hadis-hadis Nabi yang terkumpul dalam kitab Al-Muwatta karya Imam Malik. Sahih. Ada yang hasan. Ada kumpulan hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Sahih. Ada yang hasan juga. Ada hadis yang dikumpulkan oleh Imam Ad-Dailami. Nah, tapi juga ini yang menjadi perselisihan adalah hadis Nabi yang jadi pegangan orang Syiah. Dia nggak percaya Kutubus Sittah. Bang Zulfan ya. Nggak usah sebut nama lah. Bang Zulfan declare Pak Yai. Jadi kita harus hargai juga Dia deklarasinya. udah gak takia. Karena Pak, karena hadis yang dipegang orang Syiah itu, dia hanya megang satu, yaitu hanya megang hadis-hadis dalam kitab Al-Kafi. Al-Kafi itu. Al-Kafi nama kitab. Oh, nama kita. Nah, kitab itu hadis-hadis yang hanya diriwayatkan oleh para para ahlul bait. Nah, persoalannya adalah ada beberapa yang isi Al-Kafi ada dalam Kutubus Sittah. Tapi juga ada dalam isi Al-Kafi yang tidak ada dalam Kutubus Sittah.
Jadi saling melengkapi sebenarnya. Saling melengkapi ada. Ini yang Bukan saling meniadakan harusnya. Nah, ada ya. satu hadis. yang potong tangan nih Pak Yai, bukan? Enggak, yang di belum, ini dalam baru mau masuk nih. di dalam Kutubus Sittah Lama ada. banget ini. Ada satu hadis yang di dalam Kutubus Sittah itu juga ada. Di dalam Al-Kahfi juga ada. Apa itu? Itu hadis yang bunyinya begini. Taraktu fikum amroini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitaballahi wa itrati. Kalau ini hadis ini jangan dikutip oleh orang-orang Sunni, apalagi Sunni yang dari Muhammadiyah jangan ngutip. Karena dianggap nanti terlalu memuja-muja Ahlul Bait. Padahal itu di dalam Kutubus Sittah ada, dalam Al-Kahfi ada. Harusnya Orang Ahlussunnah wal Jamaah lebih senang ngutip ini, taraktu fikum amroini im tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnati. Betul kan? Ya. Yang sering kutip ini kan, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Yang kamu berpegangan kepada dua perkara ini, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. kalau yang terlalu memuja Ahlul Bait. Apa itu? Oh, sorry. Kitabullahi, kitabnya Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahnya Rasul dan sunnahku. Kalau yang terlalu memuja Yang Ahlul satu Bait. lagi kitaballahi wa itrati, kitabnya Allah wa itrati dan keturunanku. Oh, itu yang sering dipakai Ahlul Bait. Dipakai hadis ini dipakai oleh orang Syiah, Bang Julpan. oleh Bang Jupan. Juga tapi saya percaya anak ini hadis sahih. Iya. Di dalam Kutubus Sittah ada, makanya Dalam ini juga ada hadis dalam ini. Kutubus Sittah ada. Kutubus Sittah. Itulah kenapa kemudian Jadi ngerti gue nih. orang NU banyak yang meyakini bahwa banyak yang menghormati habaib. Termasuk Pak Yai. Karena termasuk saya. Ini arkeologi pemikirannya dari sini nih. Ya. Meskipun kata Caimin ketika orang-orang udah mulai meninggalkan habaib, Nusron masih setia. Ya kan ada hadis ini. Wa itrati tadi itu. Jadi Pak Yai menjalankan aja sebenarnya. Tapi kan jadi sempat ribut juga soal Habib palsu ini segala macam Pak Yai, gimana Pak? Nah itu kan hanya masalah gini. Lebih banyak ulama yang meyakini benar daripada tidak, itu aja. Oh. Ya memang ada yang mengatakan itu nasabnya terputus. Salah satunya Kiai Imat kan. Iya. Tapi kan Mbah Maimun percaya. Kalau aku lebih percaya Mbah Maimun daripada Kiai Imat, itu aja. Kenapa? Mbah Maimun di dunia sudah ditunjukkan kemuliaannya oleh Allah. Yaitu wafat di Mekah, dimakamkan di Ma'la dengan sangat begitu mulia. Semua orang menghormatinya. Hari ini namanya harum. Betul kan? Iya. Nggak ada celah ya. Nggak ada celah. Tapi mohon maaf, Kiai Iman hari ini masih hidup. Ya kan? Kita belum tahu nanti kayak apa. Minimal aku ngikutin udah terbukti aja. Kalau saya itu. Tanpa mengecilkan Kiai Iman. Tanpa mengecilkan Kiai Iman. Di samping kenapa? Karena saya pernah ngaji sama Mbah Maimun. Saya tidak pernah mengaji sama Kiai Imat. Jadi wajar dong kalau kemudian saya lebih percaya Mbah Maimun daripada Kiai Imat. Kenapa? Karena Kiai Mbah Maimun ngajar saya. Kiai Imat nggak pernah ngajar saya gitu. Jadi tentu saja Tentu saja ada subjektivitas saya di situ. Iya. Lah kemudian kalau ada yang menganggap Kiai Imat benar dan dia ngaji kepada dia, ya silahkan. Iya. Ya kan? Makanya Pak Yai juga nggak pernah wisdomnya Pak Yai ini yang akhirnya ya kan, ini boleh diumumkan nggak Pak Yai? Apa? Pak Yai ditugaskan oleh presiden ini. Enggak lah, enggak ada. Nggak usah ya. Jangan nanti NJOP turun lagi. Iya. Enggak usah. Iya, itu tapi ini kita-kita aja yang lah, pertanyaan Pak Yai di hadapan 58.000 Nah, ini Oh, yang acara jamaah. pelantikan MUI. pelantikan MUI di Masjid Istiqlal di depan presiden dan lebih dari 58.000 jamaah. Pak Yai paling tidak mengutip 3 hal nih aku catat. Yang pertama, Pak Yai mengawinkan ide-ide besarnya Profesor Sumitro Joyo Hadikusumo dengan nilai-nilai keislaman. Bahwa kata Profesor Sumitro atau Pak Cum, bahwa pembangunan itu harus memanusiakan manusia. Iya dong. Iya kan? Dan lain sebagainya. Itu pun ditotokkan, di squeeze dengan nilai-nilai keislaman match. Iya. Disinilah titik temunya. Iya kan?
Satu. Berarti Islam sosialis dong. Yang lanjut deh. Itu kan karena ada bukunya Cokroaminoto kan, Islam dan Sosialisme. Kan. Betul. Jadi kalau mengacu pada itu memang Islam itu sangat sosialisme. Nah, coba kita salah satu kita bedah ya. Dan pro terhadap keadilan. Ya. Dan nggak boleh Islam itu ada liberalisasi dalam dunia ekonomi yang itu menciptakan konglomerasi. Pasar bebas, konglomerasi itu nggak bisa. Nggak ada. Kalau mekanisme pasar nggak diakui. Tapi yang menciptakan konglomerasi nggak diakui. Pemusatan konsentrasi kekayaan ini. Konsentrasi kekayaan nggak boleh. Dan itu jelas. Ada ayatnya itu di. Nah, gimana Pak? Surat Al-Hasyr ayat ke-7 atau ke-6 itu. Ya bagaimana? Ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura. Walillahi wali rasulihi walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabili kaila yakuna tulatam bainal aghniyai. Al-ayah. Itu ayatnya. Ma'afa Allah kalau ada harta fek. Harta fek itu harta pampasan perang. Ada yang memaknai pajak. Pokoknya itu harta negara lah. Termasuk kalau tanah ya tanah negara lah. Tanah telantar apalagi kan? Ya, tanah telantar negara lah itu kan. Pertama itu di suatu min ahlil qura dalam suatu daerah. Pertama digunakan apa? Walillahi untuk kepentingan perjuangan agama Allah. Nomor 2 wali rasulihi untuk kepentingan Rasulullah. Karena Rasul waktu itu pemimpin negara. Membutuhkan sesuatu untuk perjuangan dan memimpin ini. Nomor 3 walidil qurba. Sahabat-sahabat dan kerabat-kerabatnya berarti tidak dimaknai kalau hari ini mungkin PNS, kementerian itu kan butuh anggaran juga birokrat. Oke, lanjut. Tipe kedua. Wal yatama dulu, wal yatama orang yatim setelah itu. Oh, yatim. Ya kan? Wal miskin orang miskin, ada MBG, ada PKH, ada KIP kuliah, sekolah rakyat. Itu ada di sini. Ya kan? Wabni sabil dan ibnu sabil itu anak-anak lagi sekolah, ada beasiswa. Ada ya kan, LPDP, sekolah Garuda, ada magang hub, mas iwal masakin. Untuk apa tujuannya? Kaila yakuna dulatam bainal aghniyai, supaya kekayaan itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya itu. Disinilah nilai-nilai Pak Mitro, sosialisme Pak Mitro itu di sini. Nah, Pak Yai, kawin dengan tadi ini saya ada pertanyaan isu terkini nih Pak Yai. Ada ini sebelum masuk yang rame di media sosial Pak Yai. Ada perjanjian itu halal dengan itu. Bukan penerima beasiswa LPDP ini Pak Yai. Oh, yang UARD itu ya. Iya, yang senang anaknya dapat paspor Inggris. Biarkan aku yang WNI, anakku jangan sampai kayak padahal gitu. dia dan suaminya ya penerima beasiswa beasiswa LPDP. Dengan bangga mengumumkan anaknya. Yang menerima beasiswa itu ibunya. Ibu dan bapak. Bapaknya juga nggak sih? Ya, suami istri. Anaknya dapat itu, yang dapat beasiswa LPDP suami istri. Iya, suami istri. Anaknya dapat paspor Inggris. Terus dia bilang bahwa wah untung saya ini biarkan kadang hidup nggak adil ya, tapi anak saya dapat paspor Inggris, paspor yang kuat. Biarkan saya aja yang WNI. Gimana gitu. Iya. Padahal dia itu bisa, kan bagian dari program itu apa yang salah itu kan ini? Iya. Yang salah waktu wawancara kasih beasiswa. Interviewernya wong jelas-jelas beasiswa LPDP itu pertama ada persyaratan harus mau pulang ke Indonesia. Bekerja di perusahaan Indonesia atau mengabdi di Indonesia. Kalau berusaha di Indonesia, kalau bekerja di Indonesia. Kalau syukur-syukur mau bekerja kepada pemerintah Indonesia kan begitu kan. Kau boleh kuliah di mana saja, cari ilmu di mana pulang saja. ke Indonesia untuk itu. Itulah ini gunanya. dia nggak mau pulang, hidup di sana, kemudian bangga anaknya dapat warga negara asing. Berarti yang salah siapa? Yang salah interviewernya. Yang wawancara itu. Dia lain kan baru pertama kali aku dengar di jawaban ini. Pak Purbaya kan bilang kita blacklist. Ya itu soal blacklist urusan dia lah ya. Memang urusan negara ya itu konsekuensinya itu di blacklist oke.
Tapi harus dikoreksi juga. Kok orang kayak gini dulu lolos. Berarti ada ada yang salah dalam proses wawancaranya. Asesmennya nih. Ada kesesatan metodologis kan? Ya nggak tahu. Bahkan kemudian setelah wawancara dinyatakan lulus adalah sebelum berangkat adalah pendidikannya itu seminggu. LK, latihan kepemimpinan. Ya ada LK itu disuruh hormat bendera merah putih apa semua. Untuk cinta tanah air bela negara ini ya. Berarti salah yang dokter yang bikin. Coba kalau aku instrukturnya nggak mungkin begitu. Pasti merah putih. Merah putih. Dibelek dadanya merah putih. Iya kalau itu konsultan itu berarti waktu itu coba cek dia berangkat tahun berapa dulu instrukturnya siapa itu. Itu harus dievaluasi. Rezim mana yang Jangan sama meloloskan itu. ini? Pada masa siapa itu lihat. Ini keren nih jawabannya di baru denger aku nih Pak. Interviewernya. Proses asesmennya yang salah. Mulai dari assessment, interview sampai proses LK-nya tadi itu latihan kepemimpinannya itu. Itu siapa dulu yang menjadi itu penanggung jawab itunya, instrukturnya? Atau si orang ini bertakiyah mungkin dulu. Ya makanya dia bekerja nggak ketahuan kan ada problem dengan makanya kalau atas nama itu. Asesornya ya. Iya kan negara kan bisa punya instrumen harusnya mengungkap sampai ke dalamnya. Makanya ini jadi pembelajaran buat internal LPDP. Iya, Pak Menteri Keuangan nih berarti ya. Ya LPDP gitu. Blacklist oke, karena dia ini di blacklist pada satu sisi, tapi sisi yang lain ya kan. Itu kuratifnya kan. Ya kan, sisi yang lain. Preventifnya. Internalnya harus dikoreksi. Bermuhasabah, Pak. Bermuhasabah. Apa itu? Koreksi diri. Evaluasi. Gitu. Inilah kesekuler nih Pak. Ya udahlah namanya udah jalan yang diambil itu mungkin. Nah, itulah tadi pernikahan antara sosialisme dan Pak Mitro dengan Islam. Dan ketika negara udah punya ideologi kayak gitu untuk dekonsentrasi, tapi di dalam tataran praktek ada aja masalah kayak gini kan Pak. Asesor terus namanya kan governance-nya. Namanya juga ada, tapi kan harus dilihat begini ya. Yang begitu secara statistik ada berapa kan kecil. Yang benar juga banyak. Yang benar banyak. Kan itu kan pencilan. Devian. Biar datanya valid harus ada devian. Kamu kan lagi kuliah tentang statistik kan devian. Kalau devian itu tidak bisa dijadikan sebagai parameter kemudian mainstream untuk mengambilkan suatu pattern itu nggak boleh. Tapi nggak devian. Ya, jangan sibuk dengan devian ini kan. Yang bagus lebih banyak. Sosiologi lebih banyak statistiknya daripada yang kedua. Ini kapan keduanya ini? Belum dulu yang jadi kedua. kita bicara bahwa intinya bahwa nanti kita akan ngomong bahwa konsep yang paling benar itu bukan sosialisme, bukan liberalisme. Kenapa konsep benar itu adalah saat hari ini kita dunia udah mengarah pada survivalism. Survival. Statecraft. Realism. John Messemer. Machiavelli. Sun Tzu. Kautilya. Thucydides. Henry Kissinger. Jokowi. Itu yang nggak ada gambarnya di PPT ini Pak. Aku bilang ke Budi, ini kok nggak ada Jokowi? Udah 2 kali kan? Kautilya ada, ya kan? Kautilya ada. Pak Yai waktu Mas Emer ke sini ikut saya. Mudeng nggak? Ya mudeng lah. Oh, iya. Dia cerita tentang bagaimana waktu perang di Jepang itu kan. Oke, lanjut apa lagi? Kedua. Bener ya. Malas satu udah kejawab nih. Jadi sosialisme ya Pak Mitro dengan Islam match karena itu tadi dalil tadi itu. Betul, jangan dibahas lagi udah. Yang kedua. Minum dulu tapi. Oh iya, dia kan enggak ada yang larang Pak Yai minum. Biar beliau minum, Bos. Lu bacain aja. Pak Yai dalam pidatonya ada kopinya nggak ini? Kalau kopi Kopi. Kasih dulu Pak. Ada kopi. Review. Kalau ada kopi tambah cerdas. Kasih dulu. Ya, yang kopi kedua lagi jalan kopi. Pak Yai dalam pidatonya mengapresiasi presiden yang mencabut izin 28 perusahaan. Pidato di mana itu? Di acara MUI, lupa ya pidato ente. Oh, yang di Istiqlal itu. Istiqlal, ini kita nggak jauh-jauh nih, masih acara Istiqlal. Ya. Pak Yai mengapresiasi izin 28 perusahaan dan Pak Yai mengatakan bahwa harus ditindaklanjuti dengan hukuman yang berat, baik di dunia ataupun di akhirat. Enggak selesai di sini, Harus di sini. Memang iya kalau orang merusak lingkungan tuh hukumannya itu menurut Al-Qur'an. Ini orang Banten Pak Yai. Ya kan? Rambut agak Itu ada di dalam surat Al-Maidah
51. Itu tentang masalah Ahok 51 itu. Oh, jadi Si Budi tahunya itu doang, Pak. Ini aku lanjutkan dulu nanti Pak Yai jelaskan biar lengkap. Iya, kopi Pak Yai dulu. melanjutkan, apakah ini Al-Maidah itu yang dimaksud? Pak Yai mengatakan mereka yang merusak lingkungan ya, harusnya dihukum dengan dibunuh, ya, disalib, ya, atau dipotong tangan ya. dan kakinya Dengan atau cara silang. itu nggak ada silangnya tadi. Dengan cara silang. Atau diasingkan dari bumi kelahiran. Ya. Itu pidato Pak Yai di depan Dzalika presiden. khizyum minallahi fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim. Itu ayatnya bunyinya begini. Surat Al-Maidah ayat 33. Bukan 51. Bukan. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'u aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw fil ardi fasada. Dzalika khizyum fid dunya walahum dzalika khizyum fid dunya walahum fil akhirati adzabun adzim. Mereka-mereka yang dengan jelas-jelas menentang Allah dan menentang Rasulullah dengan cara sampai merusak lingkungan di muka bumi ini, itu harus dihukum. Hukum pertama ayyuqattalu, mereka harus dibunuh. Tapi karena di Indonesia ini bukan negara Islam, untuk mengimplementasi ayat ini mungkin dia dan membunuh di Indonesia kan berarti melanggar hak asasi manusia kan. Karena meskipun dia berbuat salah kan. Kecuali hukuman mati. Iya, kecuali hukuman mati. Iya, capital penalty. Karena itu berarti dia minimal kalau nggak bisa hukuman mati, minimal dia harus dimatikan usahanya, dicabut izinnya, dimatikan usahanya. Itu dalam konteks membunuh. Au Dipotong. yusallabu atau disalib. Apanya yang disalib, Pak? Oh, fisiknya kan biasanya. Tapi kalau laki-laki mensalib ini kan juga melanggar asasi manusia. Ya. Oh, ya kan udah bukan Yesus, ya misalnya Yesus kan. Ya. Nah, karena itu nanti dikira-kira dia Yesus lagi mau ada Paskah kedua lagi nanti kalau gitu repot lagi nanti. Banyak kali di gerakan tambahan. Minimal harus disalib usahanya, itu diblokir, Oh. di freeze. Potong Freeze usahanya, rekeningnya di freeze, semua di freeze itu. potong kaki tangan yang disilang ini apa? Wah, dipotong tangan-tangannya, itu kaki-kaki networkingnya, lobby-lobbynya dipotong semua. Di birokrasi dipotong, di bank dipotong, di capital market dipotong. Kan harus begitu dong. Kalau masih nggak bisa, auyun faufil ardi diasingkan di muka bumi atau di tanah kelahirannya. Dzalika khizyum fid dunya, itulah imbalan ketika di dunia, dan nanti di akhirat pun masih mendapat siksaan yang besar lagi yang model menurut agama Islam. Kok saya jujur mendengarnya waktu itu Pak Yai pidato gitu dalam konteks pencabutan izin 28 perusahaan. Lah, Kemarin kita 28 ada perusahaan itu kan yang merusak lingkungan, yang bagaimana ribuan orang meninggal akibat lingkungan itu. Memang banjir itu penyebabnya rusak lingkungan bukan satu-satunya ya. Tapi setidaknya karena ada hujan, ada ulah manusia ya. Tapi ada pendangkalan sungai ya. Tapi setidaknya variabel terbesar. Ini yang membuat kita nggak tahan terhadap bencana gitulah, Pak. Iya, itu adalah perusak lingkungan tersebut. orang jadi kesannya kok sadis sekali. Dan memang Pemerintahan Pak Prabowo ini kok sadis sekali. Itu kan saran Pak Yai ini kok sadis sekali. loh bukan. Dipotong, bukan salah. disalib. Ya gimana dia memang merusak lingkungan, membuat susah, membuat orang tuh rusak, meninggal gitu banyak supaya ada efek jerah. Karena gini Pak Ini Yai. menurut Al-Qur'an, ini namanya Al-Qur'an kan bukan hukum positif, Al-Maidah. bukan hukum positif buat umat Islam. Tapi sekali lagi di Indonesia ini ya kan hukum positifnya yang digunakan ada hukum positif yang dibuat dalam kitab undang-undang itu. Ya, Setidaknya harus mengadopsi ini. Ya kan, undang-undang itu harus mengadopsi nilai-nilai dan prinsip Al-Qur'an, meskipun yang dibunuh ya bukan orangnya, yang dibunuh usahanya, yang disalib bukan fisiknya, tapi yang disalib usahanya, networknya yang dipotong itu misal dan sebagainya.
Bahkan Karena kan kita tahu gini konteksnya Pak Yai. Belakangan ini kan banyak juga dibicarakan omongan-omongan warung kopi di kalangan pengusaha lah ya. Ya, setrum-setrum. Relasi Pak Prabowo atau pemerintahan ini dengan dunia usaha kan cukup challenging lah bahasanya. Tidak baik lah. Iya. Ada Persepsinya, strum-strum, ya. ada Tanah yang perebutan tanah yang diambil. tidak baik bagi pengusaha yang tidak baik. Nah itu coba dijelaskan Pak Yai. Tapi tidak baik, tapi menguntungkan bagi pengusaha yang memang baik-baik, karena memang Pak Prabowo menegakkan rule of law yang sesungguhnya, supaya semua kebahagiaan mereka menegakkan keadilan itu. Azas dekonsentrasi tadi Pak Yai ya. Ya apa artinya supaya semua itu sesuai dengan tata aturan dan order dan ketertiban yang ada. Kan orang itu boleh mengambil untung tapi jangan merugikan orang dong. Apalagi merusak. Nah Pak Yai kemarin itu Ketemu 5 konglo. ya konglo datang ketemu Pak Prabowo Pak Yai ya kan. Apa ini gimana menurut Pak Yai ini? Pak Prabowo itu pemimpin negara. Pemimpin negara itu harus bisa bertemu dengan semua komponen. Kalau Pak Prabowo kemudian ketemu konglomerat, ya nggak usah kaget, biasa itu. Pak Prabowo ketemu artis, ya biasa. Memang harus ketemu lintas semua masyarakat. Pak Prabowo ketemu Ari Putra biasa. Biasa. Pak Prabowo ketemu dengan kiai-kiai ulama-ulama, ya memang harus begitu. Jadi pemimpin negara itu harus merangkul dan meyakinkan kepada semua pemimpin di semua sektor. 5 konglo yang Anda sebut tadi itu apapun pemimpin di bidang ekonomi bos. Punya member of employee banyak. Ari Didit dipanggil presiden punya pengaruh. Gimana nggak punya pengaruh, total politik view-nya udah hampir, subscribe-nya udah hampir 1 juta. Sur kita. Ya. Sur. Bener kan? Aku sur ini. Nah, makanya. Kalau Gus Dur kan susah surnya. Aku gampang kali surnya. Orang yang biasa cepat sur itu gampang ditipu. Iya, memang itu. Memang iya betul. Jadi ilmu lapangannya itu kan. Kalau Gus Dur susah ditipu ya. Ya, oke kan? Terus kemudian ketemu dengan ulama-ulama, ya wajah punya umat. Gimana mata rantai transmisi untuk meyakinkan, dari pemimpin meyakinkan tentang kesadaran public consciousness, ya kan? Kesadaran publik itu kan Pak Presiden Prabowo kan harus mampu meyakinkan kepada rakyat bahwa arah bangsa Indonesia ini akan ke sini. Itu namanya kan mampu public consensus sehingga percaya dan kemudian bisa diajak bersama-sama. Nah itu kan butuh transmisi, butuh saluran. Ada salurannya langsung, rakyat yang cerdas bisa membaca dari pidato-pidato beliau. Tapi ada yang kurang cerdas, maka membutuhkan wasilah. Butuh tawasul. Ada tawasul lewat Ari, tawasul lewat Didit, tawasul lewat kiai-kiai, tawasul lewat tokoh-tokoh partai politik, tawasul lewat ini pemret, tawasul lewat macam-macam begitu, termasuk kepada pemimpin-pemimpin itu. Dan maka menjelaskan tentang arah ke depan yang kita ngajak bersama-sama. Saya juga sama sebagai pemimpin di ATR BPN juga merangkul semua notaris saya panggil, pengusaha saya panggil, properti saya panggil, pegawai saya panggil untuk apa? Meyakinkan bahwa arah pemegang HGU tak panggil dalam arahkan yang arah ke depan tuh begini begitu. Tapi perenggutan tanah-tanah yang udah legal pemiliknya itu nggak ada Pak. Legalnya dari mana? Mana ada tanah yang legal pemiliknya direnggut itu? Kalau ada tanah yang pemiliknya legal kembalikan. Kalau punya rakyat kecil, contohnya kemarin di Kalimantan Selatan yang nangis-nangis itu kita pulihkan. Kalau soal Lampung gimana Pak? Ya, itu juga salah satu yang besar tuh. Lampung. Ya soal Gunawan Yusuf punya barang. Memang ada audit dari BPK gimana? Audit BPK tahun 2015. Audit BPK tahun 2019. Audit BPK tahun 2022. Yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanahnya TNI AU. Kemudian masuk di dalam, didaftarkan dalam SIMAK.
Sistem Informasi Manajemen dan Aset Keuangan Negara tahun 2021. Ya kalau udah punya negara yang dikembalikan ke negara dong. Tapi kenapa katanya justru Kementerian atau Badan Pertanahan mengeluarkan ini lagi Pak Yai, izin pakai lagi Perpanjangan tahun 2018. ya. Ya itulah makanya namanya dia lah, makanya BPN menganggap ada proses dengan adanya keputusan BPK itu adanya tumpang tindih. Ya kan, karena dulu saya tanya ke teman-teman yang memproses dulu kenapa ini terjadi, karena pada saat itu belum terinfo adanya Audit BPK tersebut. Oh jadi ATR BPN juga ya lurus-lurus saja menjalankan. Ya menjalankan aja semua. Terus akhirnya gimana? Itu kan artinya benar kata Ari tadi, orang yang sudah punya legalitas kepastian jadi nggak pasti, dan ini dianggap punya dampak kepada certainty kan. Dalam pengusaha itu kan yang paling penting salah satunya adalah kepastian Pak Yai. Sekarang begini. Gimana Pak Yai menjawab? Ya, sekarang begini. Ketidakpastian gimana wong itu berdasarkan kepastian hasil keputusan pemeriksaan BPK. Enggak, tapi ini memberikan kecemasan bahwa wah ini jadi ketidakpastian, jangan-jangan kalau aku punya sebetulnya ini. Dia udah sadar lah kalau yang benar ya nggak cemas. Nah gitu aja sistemnya Pak ya. Iya, kalau compliance-nya bagus ya lu nggak perlu usah cemas. Dulu yang kena PKH-PKH ini memang sistemnya nggak bagus. Dia kan sadar kan memang bahwa itu memang hutan cuma dulu nggak tahu, dulunya nggak tegas, ya udah diem-diem aja dijadiin ini. Soal tanah telantar ini udah ada yang ditindak belum Pak Yai? Banyak banget bos. Sejauh ini berapa banyak Pak Yai? Sudah hampir 250.000 hektar. Tanah telantar ini Pak Yai? Se Indonesia. Dari yang Pak Yai kan umumkan di sini sebelum waktu itu kan? Iya. Hampir 250.000 hektar. Kita masuk ke ini bos. Politik. Religiositas. Religius. Ya. Ini nggak masuk itu soal perjanjian BOP. Nah, ini sabar dulu Pak Yai. Perjanjian Indonesia Banyak Amerika. yang mengatakan bahwa Board of Peace ya Pak Prabowo bergabung ke Board of Peace ya agar ormas Islam nggak marah-marah, MUI dikasih gedung 40 lantai katanya kayak begitu Pak Yai, yang rame di media sosial. Gimana menurut Pak Yai? Gini ya, rencana Pak Presiden Prabowo membangun gedung 40 lantai itu kapan? Ini supaya publik tahu. BOP itu kapan? Ormas Islam ketemu Pak Harto itu Pak Harto lagi. Pak Prabowo itu kapan? Kemudian Pak Prabowo Presiden itu mengumumkan itu kapan? Ya. Jangan asimetrik informasi kamu. Bukan ini kan di publik. Iya makanya ada lack of time. Ya. Dulu sebelum ada rencana di gedung HI, Pak Prabowo sudah punya niat gedung ex-Menek BUMN yang dulu ex Garuda itu. Ya. Itu ex kantornya Erick Thohir. Ya itu mau dijadikan gedung umat. Di situ berkantor MUI, Basnas, Badan Wakaf Indonesia, BPJH, holding keumatan lah ya. Holding keumatan dan ormas-ormas di situ. Itu sudah dari tahun lalu, belum ada isu BOP, belum ada rame-rame BOP, belum ada pelantikan MUI. Jangan dikait-kaitkan bahwa sana kan disogok segala macam, nggak ada itu. Tiba-tiba Pak bulan sekitar September, saya sama Pak Sugiono lapor kepada Pak Presiden. Baru saja menyelesaikan tanah ex kedutaan Inggris. Yang di HI itu ya. Sekitar hampir 5.000 meter, 4.800 atau 4.600 meter itu. Ya. Kan itu premium, ini mau dipakai untuk apa Pak? Ini sudah atas nama Kemlu. Lah Bapak Presiden punya pandangan yang gedung keumatan yang semula di Merdeka Utara itu mendingan ditambahin biar gagah. Merdeka Selatan Merdeka Selatan biar gagah.
Oh jadi di Bundaran HI. Bundaran HI supaya Ari itu cepat tobat, kalau udah lewat itu langsung lihat yang Didit dia tobat lihat itu kan. Jadi wah kekaguman kan. Selama ini kan kita ngeliat wah hotel kagum. Wah menara ini kagum. Kenapa selama ini kok Didit itu lama tobatnya karena cari gedung keumatan di mana kan nggak jelas di mana gedung. Tercerai berai. Ansor pun mungkin punya kantor di situ. Iya sehingga hatinya Didit tercerai berai juga gitu loh. Sementara kalau ngeliat financial market wah bursa efek begitu. Iya kan? Wah ini SCBD. Jadi itu sudah cita-cita, udah keinginan lama, udah dirancang lama, terus ditugaskanlah Pak Menseknek bersama Menteri Agama merancang tersebut. Awalnya di gedung 17 lantai di Merdeka Selatan. Tempatnya Erick Thohir. Biar lebih gagah. Ini kebetulan tanah kedutaan Inggris baru beres. Ya. Dibangunlah di situ. Iya. Dulu oleh netizen yang nggak suka BOP, yang skeptis terhadap BOP digoreng. Ya kan akan MUI dan umat Islam ini disogok presiden karena dukung BOP. Ya namanya juga netizen. Nah tadi apa yang pertama tuh fasik. Bukan fak. Iya fasik gitu. Fasik. Ya kan? Jadi ya nanti sejalan dengan waktu aja lah. Ya, lama-lama juga masyarakat paham dengan sendiri. Kalau BOP ini sendiri gimana Pak ya? Ini banyak nih koalisi aku baca nih. Kalau saya melihatnya gini Pak ya. Gimana kamu baca gimana? Ya intinya ini menyesali lah koalisi masyarakat sipil dari lembaga-lembaga inilah ya pejuang hak asasi manusia lah. Menyesali ini bahwa ini adalah produknya Donald Trump yang sebaiknya merupakan organisasi diinisiasi oleh Presiden Trump dan merupakan organisasi internasional yang terlepas dari PBB, ya kan? Jadi kita ini tidak sesuai dengan kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan prinsip dan nilai demokrasi serta kesetaraan. Kami menilai posisi Trump sebagai pimpinan dewan justru membuat badan ini menjadi sangat otoriter dan tertutup. Apalagi ketua dewan memiliki peran dan kewenangan yang sangat besar terhadap organisasi. Kita dianggap penari latarnya Donald Trump dan takut dimadurokan Pak Prabowo gitu. Nah ada yang bilang ini adalah asuransi keselamatan Jasara Harja supaya kita diterima di komuniti internasional itu terutama proteksi yang dari tanda tangan Amerika. Siapa? Kredibel apa enggak orangnya? Ini yang mana? Yang tadi yang punya pendapat seperti itu. Kabar ini burung. imparsial, PBHI, ILBHI, Kontras, Amnesty International, saya nggak sebut nama orang-orang ya, ada Sentra Inisiatif. Ya udah, lembaga-lembaga itu kan. Iya kan, Pak Yai, teman-teman Pak Yai kan. Ya, udah saya jawab aja udah langsung. Ya udah. ini emang nunggu Pak Yai jawab. Ini dia udah tabayun belum? Ketemu Pak Prabowo nanya itu maksudnya apa semua dan itu kan dia hanya menari-nari dengan pemikiran dia sendiri. Ya kan, ya itulah. Di Indonesia ini kadang-kadang lebih banyak orang yang menari-nari dengan pemikiran dia sendiri. Koalisi memandang keikutsertaan Indonesia dalam BOP justru mengaburkan dukungan atas kemerdekaan Palestina yang telah menjadi sikap sejak Indonesia merdeka. Ketidakjelasan kerangka perdamaian oleh Presiden Trump melalui BOP justru merupakan bentuk penjajahan melalui hegemoni Amerika terhadap Palestina serta berlawanan terhadap sejumlah resolusi-resolusi yang diadopsi oleh PBB berkaitan dengan pendudukan Israel di Palestina. Sebaliknya BOP memberikan kepercayaan diri kepada Israel untuk tidak mendukung berdirinya sebuah Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dengan kata lain, keberadaan Indonesia dalam BOP justru memunggungi konstitusi, khususnya alinea pertama, pembukaan UUD 45. Harusnya koalisi memandang Indonesia mendukung International Criminal of Court yang telah menetapkan Netanyahu sebagai penjahat perang. Harusnya ya namanya juga ya ini lembaga-lembaga NGO ya. Kalau namanya juga imparsial kan memandangnya juga imparsial kan. Ya kan itu namanya juga lembaga-lembaga NGO seperti itu. Tapi ya kita hargai. Ini kan pendapat. Ya pendapat kita hargai. Tapi setidaknya begini. Di dalam dunia perjuangan itu ada dua kan di mana-mana. Ya. Dunia lapangan sama dunia perundingan. Nah teman-teman LSM yang tadi itu adanya di dunia apa? Perundingan enggak, lapangan enggak.
untuk mendukung kemerdekaan Palestina itu kan apa? Dunia lapangan. Dunia lapangan bisa bantu, bisa ngirim orang, bisa kemudian ngirim duit, ngirim orang enggak, ngirim duit enggak, kemudian perundingan enggak punya legal standing. Ya kan gitu bos. Nah karena itu lebih baik Pak, kita itu memanfaatkan apa yang ada. Meskipun peluangnya itu kecil, itu jauh lebih baik. Ya kan, daripada tidak berbuat sama sekali. Kalau memang nanti terbukti BOP gagal, kan Pak Presiden mengatakan ya akan mengevaluasi kalau terbukti gagal. Tapi ini belum dimulai kok Pak. Belum dimulai kok Pak. Setidaknya dengan adanya BOP itu pertama yang kita lakukan adalah mengurangi perang. Karena kalau mengurangi peperangan itu mengurangi tindak kekerasan dan mengurangi kematian. Masa orang mau bertikai terus? Setidaknya itu. Dan semua itu dilakukan dalam proses menuju perdamaian yang hakiki dan abadi. Setelah itu berjuang lagi. Setelah itu tercapai udah reda. Bagaimana mengakui kemerdekaan Palestina? Setelah itu berjuang lagi. Bagaimana dalam BOP itu harus bisa mengakomodir orang Palestina. Tapi bagaimana kita mau mengakui kemerdekaan Palestina, mau memperjuangkan kemerdekaan Palestina, mau perang terus menerus dan perangnya kalah. Jadi ini cara lain yang coba diperjuangkan. Cara lain yang diperjuangkan dong. Karena Pak Prabowo kan sering bilang tuh kan, the definition of insanity menurut Einstein. Kalau lu melakukan hal yang sama berkali-kali, tapi berharap hal yang berbeda, itu hasil yang berbeda. Ya bodoh itu lah. The definition of insanity. Iya. Jadi ini coba cara lain. Iya dong. Wong udah berkali-kali pola yang sama dicoba gagal. PBB nggak bisa. PBB nggak bisa. Di mana wilayah letak perundingan itu di mana? Yang mengendalikan Israel ini siapa? Kan kita harus tahu. Amerika. Masa yang mengendalikan Israel itu Pak udah tahu di belakangnya ada Amerika, kita berundingnya sama Thailand, sama Myanmar, Kamboja. sama Kamboja. Ya nggak mungkin dong bos. Yang berundingnya sama sana bos. Menurut saya Pak Presiden Prabowo tepat. Kenapa? Tahu mana macannya. Nggak main lagi di pinggir-pinggir. Jadi dia tahu kepada siapa dalam hal ini berundingnya itu kepada siapa. Dia nggak pakai tata cara baku dalam diplomasi ini ya Pak ya. Ada ini ya. Pola yang sudah dilakukan. Pola yang dilakukan dan terbukti gagal mau diulangi lagi. Ya tinggal nanti apakah pola yang dipakai oleh Pak Prabowo ini berhasil apa tidak sejarah. Time will tell. Saya sebagai pembantu beliau pasti membantu dan membantu supaya ini berhasil dong. Karena itu kita dukung. Kalau yang mendukung, yang kalau ada presiden kita mengambil langkah nggak mendukung kita, siapa lagi mendukung? Wong ini ijtihad kok. Istihad benar dapat 3, Dapat 2, dapat 2, salah. dapat 1. Nggak ada remis pun nggak ya? Nggak ada remis. Beda sama bola dong. Ya draw aja nggak ada deh Pak ya. Selamat Persiku menang kemarin Pak Yai. Ya menang 1-0. Masih 3-2 tapi. Lawan Lamongan. Mahal nggak lu bola gitu? Mahal banget. Ya hobi mahal lah. Pak Yai kan gak hobi Lamborghini kan. Hobinya ini kan. Pak Prabowo juga Kalau hobinya mahal. ada yang mau ngambil aja. Udah saya tawarin kemana-mana nggak ada beli, pusing saya. Ya udah masalahnya bukan gak mau beli Pak Yai. Udah terlalu Pak Yai di Persiku. Enggak, saya check out nggak apa, saya tinggal nggak apa-apa. Udah susah. Udah jangan curhat dulu dah. Nanti ketahuan lagi nggak punya duit ah. Iya. Nanti kan banyak musta'afin yang kayak gitu jadi terus? proposal. Ini satu MBG. Nah, MBG. enggak, Koperasi Merah Putih dulu deh. Enggak, MBG aja. Kenapa paksa sih? Enggak, soal mobil itu dari India. No comment, saya nggak paham. Saya jangan paksa, saya komentar sesuatu yang saya nggak paham. Koperasi Merah Putih yang bangun tentara semua. Oh ini kok kenapa tentara semua? Gini, kalau Koperasi Merah Putih, bentar dulu, saya ngomong dulu. Kalau bicara Koperasi Merah Putih,
Itu saya nggak mau terlibat urusan yang aktifnya siapa. Tapi Saya melihat tujuannya. Tujuannya itu adalah dalam rangka memotong distribusi dan mata rantai ekonomi supaya efisien. Karena memang mata rantai kita, ekonomi kita selama ini terlalu panjang. Ada 5 sampai 6 rantai pasokan itu kita. Harus dipotong minimal maksimal 2 atau 3. Distributor nasional masuk ke provinsi, provinsi masuk ke kabupaten, kabupaten ke kecamatan, kemudian baru ke kelontong toko kelontong di bawah-bawah gitu. harga udah segini. Udah gini, masing-masing ngambil untung. Tapi problemnya gini Pak Yai, Contoh, teman sejawatnya Pak Yai udah bilang kalau koperasi Desa Merah Putih ada, Alfamart Indomart harus mampus. Siapa yang mengatakan? Teman sejawat Pak Yai. Dokter Menteri Koperasi kan? Ada Dr. Ferry Yulianto Gini, sama Bang Yandri Menteri Desa. Nah, soal mati Tunggu dulu, ada misalnya ibunya di Vio nih temanku nih, dia pangkalan gas di Cilegon. Yang tadinya kan itu kan kota Pak Yai. Jadi begini, Tunggu kalau dulu, soal belum tahu nih. udah tahu maksudmu. Gas ini kan akhirnya retailer rakyat ini harus dikurangi demi itu kan Pak Yai. Dan Ini bukan makanya perusahaan sekarang perusahaan nanti gede yang juga. dikurangi itu tinggal nanti distributornya ditambahin, dipotong yang dari distributor dipotong, diserahkan ke itu. Yang rakyat tetap dihidupin. Ini kan masa transisi. Nanti juga akan sampai ke Tapi sana. ini kayak di Vio nih ibunya jadi kurang di kuota gasnya ini di kampung ini ini Pak Yai. masa transisi, nanti juga ini akan kembali. Makanya Yang model kayak Dio begitu akan kembali. makanya untuk mobil kinclong pakailah Sonlab. Apa itu? Nah, ini sampo mobil, Pak Yai. Jangan pakai ke kepala. Iya, ini kalau mobil ini pick up dari India pun terlihat Ini kinclong. ini iklan itu. Iklan. Iklan. Ada boleh masuk dikit Pak Yai. UMKM, Pak Yai. Dapat berapa lu dari situ? Pak Yai ini ya tolonglah. Nah, Adik-adik lagi kerja. lagi ini. berusaha. Ada aja orang lu anu lu. Nanti Pak Yai kita kasih satu buat pasukan biar mobil kinclong. Iya, tapi Sonlab. jangan dipakai ke kepala. Meskipun ini bisa bikin kinclong kepala. Gimana Pak Yai? Ini justru malah ini merusak tatanan dan ekosistem ini kata orang-orang. Keresahannya kayak ibunya di Kata Vio lu ini. aja, udah. Enggak ibunya di Vio. Iya, ibunya di Vio dan yang lu menyampaikan. Gue menyampaikan. Yakin aja Dinda. Iya, Kalau nggak begini. yakin habis kita sama dia. Betul. Ya kalau ada masukan seperti itu kita terima masukannya, nanti kita cek. Tapi semangatnya justru mau ingin memotong mata rantai supaya nggak kepanjangan. Nah, nanti tinggal kita lihat mana yang harus dipotong dan harus ditembak dipotongnya itu. Di awal hantam dulu, nanti dievaluasi. Nanti evaluasi. Biasalah begitu itu. Kalau mau dievaluasi. Enggak, semua Pasti. bisa dievaluasi. Masa nggak bisa dievaluasi? MBG. MBG. Kenapa Ini MBG? ada ayat Qur'annya kata Pak Yai tadi. Ada dong. Apa Ada. dia? Ya kan. MBG kan barang bagus. Apa yang masalah di MBG? Nah, ini bagus Ari punya pendapat nih. Apa pendapatnya? Beberapa 30% dari keluarganya Ari kan 70% pedagang kain di Tanah Abang dan di Sumatera Barat. 30% ini adalah catering ini Nasi Pak Yai, Padang. nasi Padang di sekolah-sekolah. Dulunya. Iya, ini kan mama-mama kantin ini. Mana ada Padang itu sekolah SD, SMP, SMA pakai catering itu di mana? Nggak ada kantin sekolah. Kantin sekolah maksudnya. Oh, kantin sekolah, Orang bakul sekolah. Orang Padang. Orang Padang. Ada yang jualnya macam-macam ya kan? Ri, kan? Nggak hanya di Padang. Bos. Orang Padang. Kantin sekolah itu biasanya nggak bukan makan siang kayak kamu nggak pernah sekolah aja. Lah, lu makan apa? Makan siang kata-kata pada pulang kantin sekolah tuh rata-rata ada yang belum sarapan terus istirahat sarapan di situ. Kalau nggak jualnya es, bakwan, bakso, Indomie, cemilan-cemilan gitu di sekolah kayak kamu nggak pernah sekolah aja. Ya kan biasanya Aku makan begitu. berat Pak Yai. Hah? Nasi goreng dulu. Loh, Iya, iya, berarti kamu memang setengah hari itu Sate. makannya 4 kali makanya badanmu gemuk itu kalau kayak gitu kamu. Enggak, tapi kan kalau kita SMP SMA kan sampai kuliah sekolah sampai Ya, siang jadi kan. maksudnya Budi dari kebijakan ini ada yang tersingkirkan lah ya yang selama ini hidupnya dari situ dan Setiap Katanya ini kan ekonomi rakyat ini. Gini, Pak Yai. setiap kebijakan itu pasti ada opportunity baru Ya. dan ada korban baru.
Nah, tinggal bagaimana korban baru ini dia menyesuaikan untuk mengambil opportunity yang baru. Ya. Nggak mungkin nggak ada. Itu pepatah Jawanya mengatakan pitik ora ninggal teleke, barang apik ora ninggal eleke. Ya pasti ada seperti itu, 1-2 ada. Tapi mayoritas banyak yang mana, Bang? Mayoritasnya banyak yang lebih tumbuh menyerap tenaga kerja atau mematikan yang itu tadi. Yang itu kan hanya 1-2 orang, nggak banyak itu yang model begitu. Setiap sekolah, meskipun setiap sekolah ibu-ibu kantin ini kan ada 1-2, tapi kan kemudian diganti dengan berapa? Satu sekolah bisa 550 orang bekerja. Substitusinya lebih banyak. Ya. Tinggal bagaimana yang ibu-ibu kantin tadi ditampung menjadi bagian supplier apa. Oh, dalam supply chain ini dilibatkan lah ya. Dilibatkan solusinya. Karena MBG itu ya ciri-ciri negara yang maju itu ya ada 3. Kalau kita baca dalam Al-Quran. Nah, ini dia nih penting nih. Harus ada Al-Quran apa ya? Ada Qurannya, ada hadisnya itu. Apa? Li'ila li Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shayf. Bibirnya Budi udah gini-gini nih mengikuti. Alhamdulillah. Makhrajnya bagus. Apa itu? Falyabudu rabb hadzal bait. Yang pertama itu yang ngasih kebebasan untuk beragama, menyembah kepada Tuhannya. Di Indonesia ini enggak ada negara religius Indonesia ini. Buka puasa di mana-mana, kantor bikin buka puasa semua, Bos. Ceramah agama di mana, nyari ustadz nganggur gak ada. Sampai saya aja laku. Iya, Pak Yai tadi udah ceramah di mana, Pak Yai? Selama seminggu ini? Pertama di Masjid Jut Mutia. Di Kasal. Di Masjid UI. Ya kan, besok di BGN. Walaupun pernah dibatalin UGM tahun lalu. Iya, ini contoh itu. Ya kan? Ya. Terus nomor 2. Wal ya'budu rabbal baitil alladzina at'amahum min ju'. Setelah fal ya'budu rabbal baiti alladzina at'amahum min ju', yang kemudian orang itu yang ngasih makan kepada orang-orang sehingga terbebas dari rasa kelaparan. Itu kan alladzi at'amahum min ju' kan berarti MPG sama ketahanan pangan. Jangan sampai ada orang melapar. Yang kedua, jangan sampai ada pasokan mata rantai makanan itu hilang. Ya kan, MBG itu sama ketahanan pangan sudah matching programnya Pak Prabowo. Tadi. Termasuk ketahanan energi. Kenapa? Karena tidak mungkin akan ada produksi ketahanan pangan kalau energinya nggak kuat. Alladzi at'amahum min ju'. Nomor 3, wa amanahum min khauf. Menciptakan rasa aman kepada masyarakat sehingga orang itu terbebas dari rasa ketakutan. Nah, berarti itu butuh tentara, polisi yang kuat dengan alutsista yang canggih. Untuk polisi dan tentara sama-sama kuat. Ya harus kuat dong. Ya, nggak bisa salah satu yang kuat. Nggak bisa dua-duanya harus kuat. Itu kakak adik yang harus tidak boleh berantem. Berantem mereka kacau lah kita semua kan. Kacau negara ini kalau berantem itu. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi arah Pak Presiden ini sudah tepat. Alokasi budget pertama adalah ketahanan pangan dan MPG. Fal ya'budu rabbal bait, tidak pernah Pak Prabowo itu melarang orang beribadah buka puasa atau apa. Hari ini kamu iktikaf di masjid, tarawih mau berapa juga boleh. Tarawih kamu 20 boleh, 8 boleh. Mau diskon mau enggak ya? Mau diskon mau enggak boleh. 40 rakaat juga boleh. Mau tarawih jam berapapun tiap malam boleh, yang penting sebelum subuh. Enggak ada yang melarang. Beda, kadang kita menggunakan kebebasan beragama. Coba kalau kamu di Arab Saudi, dipatok tarawih 10 rakaat. Witirnya 3. Nggak boleh kurang. Nggak ada improvisasi, nggak boleh lebih juga. Nggak boleh lebih. Kalau lebih di rumah. Di sini ada masjid 23, ada yang 11. Tergantung, silakan dipilih kan. Silakan dipilih.
Tapi Pak Yai ini sempat rame juga di Itu dalam Quran, belum dalam hadis. Soal MBG ini, coba baik cari baca hadisnya ini. Kalau nggak percaya ini, saya ada referensi. Jadi secara teori, secara teologi ini kuat. MBG ini, setidaknya ada hadisnya Imam Ibnu Majah. Nggak dibaca. Oh ini hadis nomor 3251. Halaman paling belakang tuh. Halaman paling depan, juz 4. baca dari kanan bos. Ada 3252. Ya kan? Coba dibunyikan dulu Pak Yai. Tak bunyikan satu aja lah. Ya boleh. Ada yang 3253 yang pendek aja. Kalau saya kan baca yang pendek, kamu kan yang pendek aja, yang panjang-panjang. Iya. Panjang Budi mabuk. Pusing dia. Haddatsana Muhammad bin Rumhin. Keterangan dari Muhammad bin Rumhin. Amba'ana Laits bin Sa'din. Dia dapat cerita keterangan dari Laits bin Sa'din. Ini ada haddatsana, ini ada amba'ana. Ini kalau kamu belajar ilmu hadis, ini beda. Kalau haddatsana itu orang yang bercerita yang sering bertemu. Itu pakai haddatsana. Karena setiap pertemuan ketemu. Kalau jarang ketemu kayak kamu ini nggak pakai haddatsana, amba'ana. Jadi kamu dapat cerita saya baru sekali ketemu, kamu ceritakan kepada orang lain, namanya amba'ana nuson wahid. Tapi kalau Didit sering ketemu haddatsana nuson wahid. Ya, ternak kambing ini itu apa kemarin? Jangan dibahas. Itu kan? Itu contohnya. Itu luar bulan puasa topiknya. An Yazid bin Abi Habib, keterangan dari Yazid bin Abi Habib. An Abil Khairi, keterangan dari Abil Khair. Dia dapat keterangan dari mana? An Abdullah bin Amrin, dapat keterangan dari Abdullah bin Amr. Apa isinya keterangan dari Abdullah bin Amr? Ini sahabat Nabi. Ini yang sering ketemu apa enggak? Ya kan? Ini sering ketemu. Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang tanya kepada Rasulullah. Qala, berkata seseorang tersebut, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul islami khairun, manakah amalan-amalan Islam yang baik itu? Apa sih amalan yang Islam baik itu? Qala, dijawab Rasulullah, apa yang baik itu? Tut'imut ta'ama, memberikan makanan kepada orang. Wa taqra'us salama, dan ngasih ucapan salam. Alaman kepada orang, arafta, yang kamu tahu atau kenal kepada orang tersebut, wa man lam ta'rif, dan kamu tidak tahu orang tersebut. Jadi yang terbaik adalah ngasih makan terhadap orang yang kamu kenal maupun nggak kenal, dan ngasih salam. Itulah MBG, ngasih makan tut'imut ta'am. Apalagi kemudian ditambah yang SPPG-nya petugasnya waktu ngantar ada Assalamualaikum. Wah, lebih paten lagi, ada dua-duanya masuk itu. Keutamaannya udah dapat dua-duanya semua tadi. Tapi itu. kalau ibu kantin nggak dilibatkan, kan suplai yang lain. Jadi udah ada solusi tadi. Udah ada solusi. kita memperjuangkan nasib ibu kantin. Iya, ini contohnya begitu. Nah Pak Yai, tapi ini sempat heboh. Jadi MBG kalau ada orang yang sumir-sumir, yang ini, yang mudah melihatnya sisinya dari negatif saja, itu ya mohon maaf, memang menurut saya gimana ya, orang kalau memang hatinya udah belum terbuka itu susah, mumpung bulan puasa Ramadan. Iya, tapi banyak teman-teman saya Ya, semua masalah itu dari segi positifnya lah, Pak jangan Yai, dari segi negatifnya. banyak teman-teman saya yang setuju sama MBG ini. Cuma dalam level pelaksanaan mereka kritis. Ini ada yang kebuka, ada pengakuan harus bayar berapa untuk jadi. Oh ya apa-apa, buka aja model gitu. Ini bukan idenya nih ya. Bukan idenya. Ya, Idenya buka kan aja. udah Pak Yai udah kasih legitimasi Iya, banyak tadi buka aja model begitu, buka aja. Tadi kan saya katakan PT orang ninggal telek, barang apik orang ninggal ele.
Boe bongso jembar hati. Iya. Kalau pitik Setiap barang baik pasti ada yang residu yang tidak baik ada. nggak mungkin dah. Nggak mungkin dah. Ya namanya orang hidup begitu. Sudah dari siji. Saya ngomong podcast begini yang memandang baik ada. Yang mengadang nggak baik ya banyak. Tapi kalau ada orang mengaku kayak gitu nanti dianggap sebagai tidak setuju atau menjelek-jelekan MBG gitu. Padahal kan banyak orang yang mau untuk ini dilaksanakan mendukung, tapi pada prakteknya emang ada hal yang governance-nya buruk. Tapi orang yang mengkritik nanti dianggap nggak setuju. Nggak ada, kita nggak ada kritik ke HPK. Memang kalau emang bener. Kalau emang ada praktek nggak bener, ngomong aja nggak bener. Kalau ketinggalan ninggal teleknya, apalagi teleknya masuk atau di kaca mobil, nah bisa dibersihkan pakai sampo ini. Ini untuk mengasasi kamu kalau kacamu ditelei sama burung. Biar kinclong lagi. Pakai sonlet, Apa burung atau pitik. pitik, nelei kaca mobilmu, Nah, pakai sonlet. udah. Masuk barang. Masuk kan? Masuk. Ini ada hadisnya. Tapi juga ini tuh. hebat nih Pak Yai. Keluarganya ini saya kenal, hilirisasi nih. Ya udah bagus. Tadinya dia showroom mobil di Padang Pak Yai. Habis itu kalau mobil doang Ford ada merek yang keluar dari Indonesia lah ya. Tutup lah itu showroom. Ya kan di generasi kedua dia masuk ke hilirisasi Pak Yai ini kan. Shonlab. Wah, itu. Intinya kalau mobilmu ditelei, bersihkan sonlet. Ya. Sekarang Karena burung nggak tahu tempat nelek kadang-kadang. oke cukup ya. Udah. Pesan terakhir soal nelek gimana? Ada? Soal ini dulu yang saya mau pesan terakhir. Ya, penutup. Soal hasil perundingan Indonesia dengan Amerika. Kita yang diisukan ada makanan minuman halal itu. Jadi masalah halal itu kan sebetulnya yang dituntut Amerika supaya tidak double sertifikasi itu aja. ya. Kalau di sana udah ada ukurannya, nggak usah di lagi sini nggak usah dipakai. supaya nggak double. Nanti maksudnya adalah Selama ini di sini harus disertifikasi lagi supaya ya. ada MRA, Apa itu? Mutual Recognition Agreement. Iya. Soal halal. Soal halal. Ya, jadi kalau satu lembaga yang merekognisi ya harus direkognisi. Ya, jadi memang yang terbaik adalah kemudian lebih baik ada tabayun. Kalau diperlukan beberapa tokoh-tokoh dibawa ke Amerika, Cek. ngecek, lihat standarisasi halal di sana. Kan siapa tahu Sekarang ada BPJH kan Pak Yai kan. Siapa tahu ada yang kurang lengkap. Karena di Indonesia menggunakan mayoritas mazhab Imam Syafi'i, ya kan? Di sana mungkin menggunakan pendapatnya Imam Maliki. Ada campur-campur koser Yahudi pula di Ya situ. kalau itu kan ada perbedaan di sana. Yang di sana pakai Maliki, karena seandainya misal barang yang menurut Imam Syafi'i haram, menurut Imam Maliki halal, ya di sini harus pakai Imam Syafi'i dong. Jadi di sana disyafi'ikan lah. Iya kan gitu dong. Makanya mutual itu tadi. Mutual Recognition Agreement dulu. Ini jangan kemudian dijustin ngomong ini dulu. Tidak ada sertifikasi halalnya dan sebagainya. Jadi semua itu harus bertabayun. Dan memang pengalaman saya Pak Yai yang singkat ini, salah satu negara yang halal sertifikasinya paling bagus itu Singapura. Itu restoran yang melanggar dikit langsung cabut halalnya kan sama mereka kan. Bagian dari pelindungan konsumen. Iya, dan langkah Pak Prabowo bikin badan halal ini saya kira mau ingin mengarah ke situ kan, sehingga mutual agreement yang Pak Yai sebutkan ini gampang. Jadi Mutual nilai-nilai recognition ini gampang dilaksanakan kan. Jadi nilai-nilai Islami sudah diterapkan oleh Singapura yang bukan negara Islam. Iya. Ya, itu kan balik lagi ke Ibnu Taimiyah tadi. Iya. Apa Pak Yai sebagai penutup? Tadi negara yang adil akan bertahan meskipun dia kafir. Negara yang dolim akan rontok walau dia muslim. Nah, itu paten tuh Pak Yai. Itu mengakhiri. Wabillahi taufiq. Tabayun. Jadi sebelum kita menjustifikasi sesuatu, langkah pertama adalah harus tasawur. Tahu dulu persoalannya apa. Ya kan? Untuk tasawur kita perlu tabayun, mendengarkan. Setelah tasawur baru tasdek.
membuat statement atau pernyataan. Itu yang paling benar. Supaya kita tidak salah. Kadang-kadang orang ini hanya melihat dari sudut pandang berita. Padahal yang namanya berita itu namanya kabar. Kalau dulu kita belajar ilmu logika atau ilmu mantik, al-khabar kal-gubal. Al-khabar ma yahtamilu sidqa wal kadhib. Yang namanya kabar itu bisa memuat kebenaran, tapi juga bisa memuat kebohongan. Apalagi Tapi banyak, banyak terutama wanita-wanita itu. Kalau sudah mendapat kabar itu kadang-kadang nggak disaring. Namanya kabar diyakini dengan ini, kalau kan langsung dianggap sebuah kebenaran mutlak. kenapa wanita yang lebih banyak itu? Iya memang itu akan membuat percekcokan biasanya gitu. Harusnya kan double check verifikasi Double check ini verifikasi. kan. Double verification Iya. ini kan. Namanya kan di kabar kan mahayahtamilu sidqa wal kadhib. Makanya ada buku yang bagus tuh. Apa tuh? Bukunya Nadir Hussein itu. Oh, Nadir Hussein. Nadir Hussein Gus itu. Nadir. Saring koblas sharing. Ya. Saring kan saring dulu. Iya. Kobla itu bahasa Arab. Apa tuh? Sebelum kamu nge-share. Sharing. Jadi saring dulu sebelum kamu sharing. Sharing. Itu. Jadi saring before sharing. Cuma kemudian di bahasa Arab kan dia gaya itu. Ya pakai kobla. Jadi saring kobla sharing. Sama satu lagi. There is nothing new Under Rising Sun. Kata almarhum Mahbub Junaidi ketika diwawancarai oleh kata almarhum Subhan Jete ketika diwawancarai oleh almarhum Rosihan Anwar di dalam harian Indonesia Raya ketika ditanya tentang pendapatnya Cak Nur tentang Islam yes, Partai Islam no. Dijawab oleh Subhan Jete, there is nothing new under rising sun. If there is a will, itu jelly bos. Tidak ada yang baru di bawah terik matahari ini. Artinya pendapatnya Cak Nur ya biasa, udah biasa itu. Cuma menjadi relevan pada saat itu. Kenapa? Karena lagi mengkristalnya tentang partai-partai Islam. Melawan partai nasionalis pada saat itu. Kan gitu kan? Ya. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam podcast ini. Gak tahu nanti ini podcastnya berapa topik. Ya, tausiah ini tausiah. Tausiahnya terserah pengelola Total Politik, Saudara Didit dan Saudara Ari, si Upin Ipin ini untuk melakukan editing mungkin apakah berapa lama ini kan gitu. cocok kita masuk. Ucapkan selamat ini dulu. Idul Fitri dulu. Nih kalau Meskipun masih lama ya. di bulan suci Ramadan ini kita ucapkan selamat Idul Fitri 1447 Hijriah. Ya. Pada seluruh umat Islam di Indonesia dan dimanapun berada yang mencoba menikmati podcast ini. Mohon maaf lahir batin dalam rangka untuk muasarah sosial, ya kan. Meskipun lebarannya beda nih ya. Hubungan sosial kita ini ada kata-kata yang menyinggung nggak, kami mohon maaf. Namanya juga podcast, kadang-kadang banyak nyinggung. Apalagi kalau pemandunya Ari dan Didit kadang-kadang memang kalau nggak menyinggung orang itu. Moga-moga kalau ada kesalahan ditanggung sama Ari sama Didit. Kalau ada kebenaran ya saya yang menikmati. Oke, Kalau ada tagihan ke dia ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.